Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang berbahagia ini kembali kami menyapa di Majelis Yas'alunaka Islam Solusi Kehidupan bersama Syekhuna Syekh Surahman Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada para pemirsa, dalam hal ini mahasiswa-mahasiswi UIN Bandung yang telah menyampaikan pertanyaannya. Mudah-mudahan menjadi asbab ilmu kita bersama. Amin. Baik, langsung saja ke pertanyaan pertama ya, yang menanyakan terkait saya memiliki kenalan usianya 45 tahun, yang dimana umur segitu tergolong sudah tidak muda lagi, sehingga kesempatan untuk menikah bahkan memiliki keturunan sangat kecil. Segala upaya sudah dilakukan, namun lagi-lagi tidak membuahkan hasil. Apakah dengan ia memilih untuk menerima bahwa ini dalam menjalankan kehidupan sendirian adalah suatu bagian dari ikhlas menerima takdir, atau hal ini dibaca sebagai sebuah keputusasaan? Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita beragama itu adalah patuh ya, menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Artinya apa yang Allah perintahkan ya kita laksanakan, apa yang Allah anjurkan atau ya, kita jauhi ya, tentu saja ya. Nah, jadi istilah lain tuh Syekh Sya'rawi itu bahwa beragama itu if'al aw la taf'al, gitu kan. Ketika if'al ya kita laksanakan, ketika la taf'al ya kita jauhi, begitu ya kan. Itu ya, di situ tentu kepatuhan itu di situ. Ya, terkait dengan rumah tangga. Pertama, Allah menciptakan manusia itu sesuai dengan hikmahnya, min dzakarin wa unsa, berpasangan. Ya, itu kan. Lalu kesana wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Perintah gitu kan, bukan saling menjauhi tapi saling mendekati. Ya. Dari ta'aruf itu tentu saja ada tafahum, ada saling memahami, akhirnya ada hubungan tentu saja cinta ya kan. Ya, makanya fankihu ma tobalakum, perintah lagi kan. Setelah ada relasi seperti itu, fankihu ma tobalakum, ya apa yang disenangi minan nisa, bahkan ya bisa masna wa sulatsa wa ruba, begitu terus ya kan. Itu perintah. Jadi li ta'arufunya perintah, kemudian setelah ta'aruf itu fankihunya juga perintah. Jadi apa yang ditanyakan di sini adalah apakah sebuah takdir atau sebuah keputusasaan? Sampai 45 tahun belum bisa menikah. Ya, takdir itu kan keputusan Allah. Tapi sebelum keputusan itu wajib ikhtiar. Nah, ikhtiar itu yaitu if'al la taf'al itu. Ya, jadi seseorang yang ya tidak pernah punya pasangan dan dia ya tidak pernah berusaha, itu bukan takdir ya kan. Itu adalah ya dia menghindari dari apa yang Allah suruh ya. Fankihu di ta'arufu, dia tidak berta'aruf, dia tidak menikah, padahal an-nikahu sunnati wa man raghiba an sunnati falaisa minni. Malah kalau ada rogbah, ketidaksenangan, wah nanti beban nih lah, nggak usah lah, mendingan kosong-kosong saja. Nah, itu justru falaisa minni. Jadi mencintai sunnah Rasul itu adalah
bagian dari iman. Begitu. Nah, ini memahami apa itu iman, apa itu tadayun, nah, taat ya, gitu kan. Jadi Terus berusaha dalam ya. menjalani itu maka Allah ya menurunkan takdirnya. Kan itu sesuai dengan rencananya. Allah rencananya itu menciptakan manusia itu min dzakarin wa unsa, kan begitu. Maka Allah juga menanamkan rasa cinta di antara laki-laki dan perempuan, begitu ya kan. Jadi Allah itu lurus ya kan. Ya Allah menciptakan A lalu B-nya sesuai dengan apa yang Allah tetapkan, sesuai dengan hikmah ya Rabbaniyah, begitu. Wallahu alam. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Ya, pertanyaan berikutnya terkait mempertahankan rumah tangga. Bertahan di hubungan pernikahan yang toksik, yang berisik, dan komunikasi yang buruk dengan dalih demi anak itu apakah dibenarkan? Bukankah itu bentuk memelihara kerusakan yang harus dihentikan? Lalu jalan keluarnya seperti apa yang harus ditempuh selain perceraian untuk mengatasi hal tersebut? Perceraian itu abghadul halal. Ketika terpaksa yaitu halal. Tapi abghad. Jadi pada dasarnya sesuatu yang harus dibenci, dihindari. Kalau dibenci tentu saja tidak akan mendatangkan pahala kan. Jadi apa-apa cerai itu kan regel tolak itu ya dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu. Mendingan ya banyak ta'adud itu kan daripada banyak tolak ya kan. Ta'adud itu kan halal ya kan. Ya 1, 2, 3 kan begitu. Contoh Rasulullah SAW kan. Sedangkan tolak itu 1 juga dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu itu dasar hukumnya. Kemudian dari dasar itu kita tentu saja membentuk sikap kepatuhan itu ya untuk menjauhi ya cerai atau apa yang akan membawa pada cerai, yaitu perselisihan. Ya. Percekcokan. Ya. Kalau percekcokan itu kan satu kalimat saja kan itu kan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi sampai 3 hari itu kan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Ya. Ya. Di bawah kehalangan. Baik, ke pertanyaan berikutnya yaitu, apakah ibadah yang lahir dari cinta kepada Allah memiliki nilai yang berbeda dengan ibadah yang dilakukan karena takut dosa dan neraka? Dasar ibadah karena cinta. Al-hubbu wal bughdu fillah. Ya, kalau fillah itu tentu ya bidayahnya hub ya kan. Allah itu memberikan rahmat ya, Rahman Ar-Rahim. Dengan rahmat itu tentu respon hamba Allah itu mencintai, senang ya kan. Baik dengan rahmat yang besar apalagi rahmat yang kecil yang khusus ya kan. Itu. Jadi pada dasarnya sikap terhadap Allah itu adalah al-mahabbah. Ya, bukan al-bughdu gitu kan. Ya. Itu berarti yang harus dikedepankan. Iya. Ya, sebab ya Allah menciptakan makhluk ini adalah dengan kasih sayangnya. Walaupun hasilnya ada yang tentu saja jelek ya kan, misalnya jelek fisiknya, jelek kelakuannya, tapi pada dasarnya Allah menciptakan makhluk itu dengan kasih sayangnya. Cuma ketika kasih sayang itu disalah tempatkan, disalah gunakan, nah di situ ya kan. Maka
kasih sayang Allah itu wasiat kulla syai, ya kan. Semua itu dibagi gitu. Cuma orang-orang beda-beda dalam ya menyalurkan kasih sayang itu. Ya, Allah ada orang yang tidak tahu diri, ya kasih sayang udah diberikan, ya dia tidak tahu diri, bahkan lupa, ya lupa diri. Terlalu banyak orang yang lupa diri daripada yang tahu diri. Ya Allah alam. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Ya, pertanyaan berikutnya, bagaimana cara agar kita bisa selalu meyakinkan diri bahwa di setiap ujian yang kita alami itu merupakan bentuk kasih sayang Allah? Karena seringkali perasaan marah dan cemas selalu menyelimuti hati ketika sedang diuji. Ya, Menerima apakah kasih sayang itu ujian atau dengan rahmat kasih sayang itu kan? Ya. Kan imbalan, ya. Allah itu memberikan imbalan itu dengan yang setimpal atau dengan yang lebih, ya kan? Itu dalam Al-Quran dan hadis itu kan Allah ketika membalas itu dengan yang lebih, ya kan? Dengan yang lebih. Yang setimpal itu hanya sayyi'ah saja, wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha, ya kan? Nah, itu dari kasih sayang Allah juga. Ya, kejelekan itu Allah balas ya dengan kejelekan yang setimpal. Tapi ya, kasih sayang atau kebaikan itu bahkan 10 kali, 70 kali, 700 kali kan. Enggak ada ya kasih sayang itu yang ya 1 kali itu, kecuali kalau orang melaksanakannya malas, ya itu udah 1 kali saja. Itu dasarnya ya, Masya Allah. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya, kalau rasa sakit justru lebih membuat kita sadar dan mendekatkan diri kepada Allah dibanding saat kita senang, apakah ini berarti penderitaan itu adalah bentuk kesadaran tertinggi manusia? Kesadaran tertinggi itu apa? Ya kan, ma'rifatullah, tahu, kenal Allah, ya kan. Kenal Allah itu dalam berbagai situasi, baik ketika senang maupun ketika susah. Ketika susah, yang penting harus kenal Allah dan dekat dengan ma'rifatullah itu taqarrub dan syukur, gitu kan. Jadi 2 keadaan itu. Gitu kan. Makanya imbalan taqarrub itu Allah ya lebih taqarrub lagi. Dalam hadis qudsi kan, siapa yang bertaqarrub mendekat kepadaku 1 jengkal, ya kan, maka aku mendekat kepadanya dengan 1 hasta. Begitu, jadi selalu lebih, balasan Allah itu dengan yang lebih, gitu. Itu taqarrub, ya kan. Siapa yang mendekat kepadaku dengan 1 hasta, maka aku mendekat kepadanya 1 depa, begitu. Siapa yang mendekat kepadaku sambil berjalan, aku mendekat kepadanya sambil berlari. Begitu. Ya. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan ke-6 itu, jika seorang muslim dijanjikan surga selama ia tidak menyekutukan Allah, bagaimana dengan muslim yang ibadahnya sangat sedikit dan tidak istiqomah? Apakah masih ada peluang baginya masuk surga? Ya, Rasulullah SAW bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku, artinya yang baca syahadaten, ya kan, akan masuk surga. Itu dikecualikan, tapi illa man aba, kecuali yang aba, yang ogah, nggak mau. Nah, yang nggak mau itu yang bagaimana ya Rasulullah? Ya, man ata'ani, nah ini yang taat padaku, yadkhulunal jannah, berarti akan masuk surga. Apa tuh? Ya, waman asani faqad apa. Siapa yang maksiat kepadaku, maksiat dalam bentuk apa saja, berarti dia ogah masuk surga. Nah, di situ ya kan, apakah ada perasaan isyan di dalam hati kita ini ogah, atau kita ini ridho? Nah, itu kan.
Ya, walaupun sedikit pasti ada kesempatan Ya, selagi menjadi makanya kita mengakui Allah itu raditu, ridho, begitu kan. Tidak ada keterpaksaan. Wallahu a'lam. Ya. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Ya, pertanyaan berikutnya, rahmat Allah lebih luas daripada murkanya. Tapi mengapa seringkali manusia menggambarkan tentang neraka jauh lebih detail dan menakutkan dibandingkan gambaran tentang surga dan kasih sayang Allah? Ya, tentu Allah itu maha bijaksana, ya kan. Tentu kepada orang yang maksiat, Allah tentu saja bermukhotabah supaya ya kemaksiatannya stop, ya kan, akan menjadi taat, begitu. Nah, bahasanya bagaimana? Nah, itu ya firman Allah, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu di situ kan, ya kan. Apakah bahasa ya surga atau neraka itu yang lebih banyak? Tidak, ya kan. Tergantung apa yang lebih maslahat bagi manusia. Sebab Allah tidak memerlukan manusia itu ke surga atau ya menghindari neraka kan. Justru ya inginnya ya ke surga, cuma ya yang ya'ba itu banyak. Nah, itu masalahnya, ya kan. Paman aba, paman asani, faqad aba. Makanya larangan maksiat itu kuat sekali di dalam ayat ataupun hadis, ya kan. Sebab itu kemalasan atau keogahan untuk taat itulah yang dasarnya itu, ya kan. Orang itu ada condong ke al-mail nggak ya untuk menerima Islam atau tidak, begitu. Jadi al-isyan atau al-ita'ah dasarnya, ya kan. Dari al-ita'ah itu mendorong kepada al-mahabbah, ya kan. Ya, insyaallah al-mahabbah itu ya tentu saja kepada at-taqwa dan begitu seterusnya. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Ya, pertanyaan berikutnya terkait clean government, itu merupakan komitmen dari pimpinan dan etika aparatur. Bagaimana cara untuk memastikan komitmen itu tetap terjaga, terutama saat pergantian pemimpin? Ya, Rasulullah SAW itu menggambarkan bahwa pemimpin itu imam. Jadi ada aspek spiritual dan moral di situ, bukan hanya manajerial ya, atau politik, ya kan. Makanya jangan dipahami memilih pemimpin itu masalah politik dan kualitas kepemimpinan adalah masalah manajerial, bukan. Justru al-imamah, al-qudwah, nah, kan, keteladanan itu tentu saja ada kesadaran ruhiyah, ya kan, sebagai sosok yang harus dicontoh, ya kan, bukan hanya baik tapi dicontoh ya oleh masyarakat, ya kan. Bahkan pemimpin itu kan dalam rangka menjadi qudwah itu ya, itu apa yang ya dicontohkan oleh Rasul SAW itu mencontohkan apa yang ya begitu berat, ya kan, tapi itu jadi contoh, ya, jadi contoh, ya kan, dalam hal berkorban, di dalam hal berjuang, di dalam hal ibadah. Dalam hal ibadah saja bagaimana Rasulullah sampai tawarromat qodamah, ya kan, kedua kaki beliau itu pegal-pegal atau apa namanya, bengkak-bengkak. Jadi contoh gitu kan. Itu jadi qudwah dalam segala hal, ya kan. Ya, itu ya. Jadi kalau seseorang itu tidak bisa jadi contoh, ya dia tidak punya modal jadi pemimpin gitu kan. Begitu, wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan ke-9, apa langkah konkret yang dapat diambil oleh pemimpin untuk memastikan keterwakilan kelompok minoritas, perempuan, dan generasi muda?
Ya, ada ayat kan ruhama bainahum, rohmah, kasih sayang. Tentu saja kasih sayang itu sesuai dengan ya apa kebutuhan. Kasih sayang kepada kalangan perempuan beda dengan kasih sayang kepada kalangan laki-laki, kepada anak-anak beda dengan kepada kalangan tua, kepada yang pandai terpelajar beda dengan yang di bawah apa namanya pendidikannya. Itu kasih sayang itu apa yang lebih memberi manfaat ya kepada orang yang diberikan. Kepada orang yang bodoh tentu kasih sayang itu dengan ilmu, ya kan. Kepada yang jahil dengan nasihat, ya itu kan. Itu. Jadi dengan apa yang dia butuhkan. Dia tadi maksiat, ya kan. Dan itu akan menghalangi dari dukhulul jannah. Nah, bagaimana kasih sayangnya? Ya, supaya dia sadar, ya kan, tidak maksiat, dan begitu ya kan. Jadi kasih sayang itu dengan kebutuhan masing-masing. Seorang yang miskin tentu saja kasih sayangnya adalah bantuan finansial, ya kan. Seorang yang kurang bisa mengelola apa namanya bisnisnya, ya itu kasih sayang itu dengan bimbingan, ya kan, bagaimana apa namanya bisa mengelola bisnisnya, yaitu itu. Pada anak yang tentu saja ya sesuai dengan kebutuhan anak itu apa kasih sayang itu, ya tidak harus kasih sayang itu ya dikasih apa namanya harta, enggak, ya kan. Mungkin justru anak ini perlu ya diberikan arahan, ya doa, ya kan. Nah itu sesuai dengan kebutuhan. Sesuai kebutuhannya. Ya, wallah. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya, bagaimana menimbang hakikat amar ma'ruf ketika konsekuensinya menimbulkan mudarat lebih besar? Ya, tentu itu perintah dari Allah, ya kan. Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar, kan. Nah, itu perintah Rasul. Al-amiruna bil ma'ruf wan nahun 'anil munkar, ayat, ya kan. Kemudian dan dua-duanya itu wajib. Tapi ini tentu saja akan berhadapan dengan manusia, dengan masyarakat. Masyarakat itu ada yang senang dengan yang ma'ruf, ya benci dengan kemungkaran, kan. Nah, di situ supaya manusia itu bisa menerima yang ma'ruf dan menghindari yang mungkar bagaimana, ya kan. Nah, ini soal pilihan kesenangan manusia, ya kan. Bahkan ada orang yang karena tidak senang yang ma'ruf bahkan dia menolak dengan keras, ya kan. Ya, karena senang dengan kemunkaran, ya kemunkarannya kemunkaran yang sangat dahsyat, ya kan. Bukan hanya pribadi tapi mungkin kemunkaran kelompok gitu kan, dengan berbagai cara. Nah, di sini ya ulama ya menimbang tujuan syariat itu apa, untuk kemaslahatan dan menghindari kemudaratan. Jadi amar ma'ruf itu untuk kemaslahatan. Ya, sholahul umur, ya urusan itu menjadi baik, ya kan. Tapi ketika ya kemaslahatan itu salah dalam menerapkan cara, ya kan, bisa saja maksudnya baik tapi diterimanya tidak baik, kan. Manusia begitu, karena hati kita tidak selalu cocok dengan penerimaan hati masyarakat, ya kan. Ya, makanya ada beda zon. Zon itu hati kita, sedangkan hati orang lain kan mungkin zonnya, persangkaannya, makanya ada suudzon. Nah, karena suudzon itu sesuatu yang baik juga menjadi jelek, ya kan. Nah, di sini
ya tidak nyambung begitu. Dengan cara yang baik dibalas dengan ya ketidakbaikan, ya kan orang tuh ya dikasih sayang tapi imbalannya itu tidak baik, banyak itu kan. Jadi hati orang tuh tidak selalu sama, ya. Maka supaya kemaslahatan itu perlu ada kesesuaian, ya, antara yang menyampaikan kebaikan dengan yang menerimanya. Ketika yang menyampaikan itu tuh saya maksudnya baik, tapi diterimanya tidak baik, ya kan, maka di sini bisa jadi maksudnya maslahat tapi jadi munkar. Nah, ya kan, ketika maka ulama menimbang, karena tujuan syariat itu adalah tahqiqul maslahah. Karena tahqiqul maslahah ya, di dunia dan di akhirat ditimbang. Kalau yang dilakukan itu untuk kemaslahatan tapi diterimanya jadi mudarat, maka ya ditimbang caranya atau kadarnya. Kalau caranya mungkin karena orang itu lemah sehingga yang baik itu diterimanya menjadi mudarat kan. Maka tidak perlu diteruskan atau dikurangi kadar nasihatnya. Gitu kan. Ada orang yang diberi nasihat sedikit baik, tapi kebanyakan tuh malah tidak baik. Gitu. Ya persis ya kita ngasih konsumsi kepada anak, ya kan. Malah ada kadarnya. Iya. Kadarnya berlebih malah jadi penyakit. Gitu ya. Itu juga dengan nasihat itu kan. Wallah. Baik, terima kasih atas penjelasannya ya. Pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah pertanyaan telah dijawab. Untuk itu, untuk mengakhiri acara kita akhiri dengan doa. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma qdi hajatina wa aslih umurana waqtim bil baqiyati sholihati amalana ya rabbal alamin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara warhamhuma kama rabbayana shighara warhamhuma kama rabbayana shighara. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.